Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita perlindungannya dan selalu memberikan maghfirah, ampunan serta kasih sayangnya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaatnya. Dan sebelum melanjutkan video ini, maka ikhwani fillah yang menonton video ini dimohon berkomentar dengan komentar menuliskan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa maka di pikiran kita adalah pingin cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hal-hal yang membuat doa kita lambat, ada hal-hal juga yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita semua memang menginginkan doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir di sini akan menyebutkan atau membahas 9 cara agar doa terkabul di dalam Islam. Sebenarnya banyak cara agar doa terkabul di dalam Islam. Tinggal mengikuti tata cara saja dengan mudah. Yang pertama adalah bersuci terlebih dahulu. Bersuci terlebih dahulu. Cara agar doa terkabul yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan tata cara berdoa yang baik. Salah satunya dengan bersuci terlebih dahulu sebelum memanjatkan doa kepada Allah. Meskipun berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tetapi hendaknya umat Islam mengambil air wudu agar terhindar dari segala kotoran atau najis. Ketika sudah dalam keadaan bersih dan suci, berdoa pun dapat dilakukan lebih nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meski terdengar sepele, tapi sebaiknya selalu dalam keadaan suci saat berdoa sebagai cara agar doa terkabul. Yang kedua adalah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cara agar doa terkabul yang berikutnya adalah dengan memulai berdoa dengan memuji Allah, lalu membaca zikir dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan tempat kita meminta. Dialah yang Maha Pemberi serta pencipta segala sesuatunya. Jadi memuji dan memintalah hanya kepada Allah. Lalu sebelum mengakhiri doa, hendaknya membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya Nabi yang dapat memberi pertolongan syafaat bagi umat Islam ketika di akhirat. Maka kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti cinta padanya adalah dengan membacakan sholawat. Lakukanlah dengan ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi cara agar doa terkabul. Yang ketiga, menghadap kiblat. Cara agar doa terkabul lainnya adalah dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Dengan menghadap kiblat layaknya saat sedang sholat, maka doa akan langsung tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Cara agar doa terkabul sambil menghadap kiblat juga harus sambil mengangkat kedua tangan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Pemurah terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, kemudian kedua tangannya kembali dengan kosong dan kehampaan. Yang keempat, memelankan suara dan tidak terburu-buru. Jika ingin cara agar doa terkabul yang dipanjatkan menjadi kenyataan, hendaknya memelankan suara dengan lembut ketika meminta ampunan dan harapan. Dengan memelankan suara dan tidak terburu-buru, maka doa akan menjadi lebih khusyuk. Selain itu, sebaiknya jangan berdoa terburu-buru. Lakukanlah dengan khusyuk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Selain itu, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan diijabahi doa kalian jika tidak berdoa dengan tergesa-gesa. Sungguh kamu telah berdoa, maka atau kenapa tidak diijabah? Jadi bisa dikatakan kalau cara agar doa terkabul dengan memelankan suara dan tidak terburu-buru ini terbilang cukup manjur. Yang kelima, berdoa penuh harapan. Cara agar doa terkabul selanjutnya yaitu berdoalah dengan sepenuh hati dan pengharapan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana, sebagaimana sebagiannya lebih luas dari sebagian yang lain. Yang keenam, berdoa penuh keyakinan. Tidak hanya berdoa dengan penuh harapan saja, juga perlu berdoa dengan penuh keyakinan sebagai cara agar doa terkabul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya penuh harapan dan keyakinan, umat Islam yang berdoa juga hendaknya bersungguh-sungguh jika keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedelapan, berdoa di waktu mustajab. Hal penting yang cukup utama dalam menerapkan cara agar doa terkabul adalah dengan berdoa di waktu mustajab. Waktu mustajab adalah waktu di mana doa akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sahur atau pada sepertiga malam, kemudian saat sedang berpuasa, pada malam Lailatul Qadar ketika mendengar azan, waktu di antara azan dan iqamah, saat sedang sujud dalam solat, sebelum salam pada saat solat wajib, pada hari Jumat saat turun hujan, waktu antara zuhur dan asar, pada hari Rabu, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, saat perang tengah berkecamuk ketika meminum air Zam-Zam. Yang kesembilan, yang terakhir adalah berdoa dengan niat yang tulus. Di dalam Islam, agar doa kita terkabul dengan niat yang tulus, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, fokus, dan pada waktu yang baik. Saat berdoa, lakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Janganlah berdoa hanya sebagai rutinitas, tetapi rasakan dalam hati dan jiwa. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keyakinan di dalam setiap berdoa kita,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa, selalu taat kepadanya dan selalu berdoa dalam keadaan apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.